Mami dan Dedi yang kami hormati dan kami cintai, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang pernah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan senang hati memaafkan segala kesalahan Ananda sekalian. Dan Dedi dengan senang hati memaafkan segala kesalahan Ananda sekalian. Mami dan Dedi, sudilah kiranya memberi izin dan restu kepada kami berdua untuk membentuk suatu keluarga yang baru, menempuh hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri yang bahagia. Dedi dengan senang hati memberi izin dan restu kepada kalian berdua untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam satu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami dan istri. Semoga kalian sehat-sehat, panjang umur, sukses dan bahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Mama dan Papa yang kami hormati dan kami cintai, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang pernah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mama dan Papa dengan senang hati memaafkan segala kesalahan Ananda sekalian. Mama dan Papa, sudilah kiranya memberi izin dan restu kepada kami berdua untuk membentuk suatu keluarga yang baru, menempuh hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri yang bahagia. Mama dan Papa dengan senang hati memberi izin dan restu kepada kalian berdua untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam satu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami dan istri. Semoga kalian sehat-sehat, panjang umur, sukses dan bahagia selalu. Satu, satu, satu.
bahwa pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2013, Sabtu 19 Oktober 2013, saya Jeff Antoni Raharjo saya Jeff Antoni Raharjo mengikat tali perkawinan dengan Novilia Halim dengan Novilia Halim bahwa pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2013, Sabtu 19 Oktober 2013, saya Novilia Halim saya Novilia Halim mengikat tali perkawinan dengan Jeff Antoni Raharjo. dengan Jeff Antoni Raharjo. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa perkawinan antara saudara Jeff Antoni Raharjo dan Novilia Halim adalah sah. Saudara-saudara yang berkumpul di tempat ini, baru saja kita mengikuti upacara pemberkahan perkawinan secara tradisi Buddhis kepada kedua mempelai, yaitu saudara Jeff Antoni Raharjo dan saudari Novilia Halim, yang mulai sekarang sudah resmi menjadi Ibu Jeff Antoni Halim. Boleh tepuk tangan, Pak? Boleh, silakan. Ya. Karena begitu sidang perkawinan tadi diselesaikan, maka Jeff sebagai bapak atau suami dari Novilia Halim resmi, dan Novilia Halim juga resmi sebagai Ibu Jeff. Ya, kalau mungkin Jeff saya panggil juga Bapak Novi, sedangkan ibunya Ibu Jeff. Saya kira begitu lebih baik toh. Ya, Pak Novi. Ya. Nah kan suaminya Bu Novi kan Pak Novi mestinya. Ya, saudara-saudara, mereka berdua sudah resmi menjadi suami istri, dan kedua orang tua yang berbahagia juga resmi sebagai saudara. Ya, kalau dulu mungkin dari orang yang tidak dikenal karena rasanya kedua keluarga ini bukan teman bermain dari kecil, tapi ketemu mungkin sudah agak besar, dan sekarang mereka berdua sudah resmi juga sebagai keluarga. Dan kita semua yang hadir juga menjadi keluarga besar karena perkawinan saudara Jeff dan saudari Novi. Karena itu saya ucapkan selamat kedua mempelai, kedua keluarga, dan kedua keluarga besar. Semoga perkawinan ini berjalan dengan lancar, mulus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pesan Dharma sesungguhnya hanya menguraikan apa yang sudah suami istri atau Jeff dan Novi lakukan
dalam upacara ritual seperti yang Anda sudah lihat bersama. Mereka berdua memasuki ruangan ini, kemudian melakukan pradaksina. Mungkin bagi beberapa orang agak jarang mendengar istilah pradaksina, yaitu berjalan berkeliling tempat yang dihormati dengan selalu memposisikan tempat yang dihormati di sebelah kanan. Sehingga saya harapkan tadi saudara Jeff dan saudari Novi atau Ibu Jeff berjalan ke sana, mutar ke sini dan seterusnya. Saya harapkan demikian. Betul ya? Ya. Karena kadang-kadang kalau orang menikah, saking gugupnya, saking stresnya, saking senangnya, bisa serba salah. Jadi mungkin malah pradaksina masuknya dari kiri ke kanan, ya bisa. Tapi untung tadi sudah beres. Sesungguhnya pradaksina menjadi bentuk penghormatan yang tertinggi di dalam tradisi Buddhis. Jadi tadi saudara Jeff dan saudari Novi melakukan penghormatan yang tertinggi kepada altar. Kemudian dengan selanjutnya mempersembahkan bunga, dupa dan lilin, kemudian juga bernamaskara, yaitu bersujud yang juga merupakan penghormatan. Makna dari upacara yang baru saja saya sebutkan tadi, yang sudah dilakukan oleh kedua mempelai, sebetulnya mempunyai satu makna, yaitu melakukan penghormatan. Artinya kedua mempelai dilatih, dibiasakan untuk menghormat baik kepada altar maupun kepada orang tua. Kepada altar, atau kalau di sini adalah patung Sang Buddha, orang masih bisa menghormat karena patung Sang Buddha tidak melakukan kesalahan. Patung Sang Buddha tidak pernah berbuat apa-apa, ya. Dari dulu duduk di situ saja. Bisa masih melakukan penghormatan. Tapi kepada orang tua kadang sulit. Karena itu kita kondisikan, kita upacarakan untuk menghormat kepada orang tua. Karena orang tua di dalam kehidupannya, kehidupan anak, banyak hal yang positif yang sudah dilakukan, tapi tentu mungkin ada hal-hal yang negatif yang juga dilakukan. Pacarannya berapa ya? 17 tahun ya? Berapa tahun? 15 tahun? 5 tahun. 5 tahun pacaran. Selama 5 tahun pacaran, mungkin mereka sudah tahulah kurang lebih kelebihan pasangannya maupun kekurangannya. Tetapi yang benar-benar kelebihan, yang benar-benar kekurangan, mungkin nanti baru diketahui setelah satu rumah bersama. Baru tahu nanti, waduh, kamu ini ternyata kalau tidur seperti kipas angin. Tidur waktu mulai kepala di timur, tapi ketika bangun kepala nggak tahu di mana sudah. Bisa di barat, di selatan, di utara, bahkan sampai di lantai, tidak ketahuan. Wah, saya baru tahu, dulu pacaran saya ndak ngalami, ndak ketemu yang begini. Inilah saudara, karena perkawinan memang untuk menerima segalanya sebagaimana adanya. Seperti ketika Anda menghormat patung Sang Buddha, Anda menerima netral-netral saja. Anda menghormat kepada kedua orang tua, Anda bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang tua. Dan itu sesungguhnya Anda kembangkan lagi kepada pasangan hidup. Anda harus menerima dia sebagaimana adanya. Kalau Anda hanya menerima apa adanya pada hari ini, bahwa Jeff selalu jajasan, Novi selalu bergaun panjang, maka repot nanti tiap hari ke salonnya.
Aku enggak mau Jeff pijamaan. Punya piyama enggak ya? Enggak punya. Sarung, kaos oblong. Aku enggak mau terima kamu kaos oblongan. Terus Jeff juga, aku yang enggak mau terima kamu dasteran. Dasteran apa? Dasteran ya? Ada ya, masih hari ini masih ada dasteran ya? Masih ada ya, masih usum ya. Saya kira zaman Belanda aja dasteran. Oke. Nah, jadi aku nggak mau terima. Pokoknya kamu harus secantik hari ini, kamu harus seganteng hari ini. Ngerepot salonnya tiap hari. Harus bisa terima sebagaimana adanya. Ketika pagi bangun tidur, kepet semua. Terima itu sebagaimana adanya. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan yang kita terima sebagai dasar penghormatan. Karena suami istri pun harus juga saling melakukan penghormatan. Kenapa harus saling menghormati? Saudara-saudara, tadi sebelum mereka bertukar cincin, mereka tangannya diikat, badannya diikat. Tangan diikat sebagai lambang suami istri ini sekarang sudah tidak bisa pergi kemana-mana sendirian, maksud saya. Ingat, gandengannya itu sudah gandengan permanen. Nah, saudara-saudara, dalam kisah-kisah perkawinan, ikatan yang tadi seperti disatukan itu dikisahkan dulu ada seekor burung yang berkepala dua, badannya satu, kepalanya dua. Bukan karena kembar siam, tapi memang begitulah. Kalau di sini memang ada kisah-kisah yang lain. Kalau Anda melihat patung yang di luar sana, yang di bawah tangga langit, saya kira sekarang warnanya sudah merah di sana. Tadi batunya putih, sekarang sudah merah karena air hujan. Itu adalah makhluk surga, kinara dan kinari. Kinara adalah yang laki-laki, kinari adalah yang wanita. Mereka adalah makhluk surga yang tidak pernah terpisah. Bahkan ketika kehilangan pasangannya sehari saja, pagi harinya begitu ketemu mereka menangis dengan senang sekali karena bertemu, dan senangnya sambil menangis itu sampai dilakukan 365 hari. 1 tahun penuh saling berangkulan, saling menangis, saking bahagianya karena kehilangan semalam tidak bersama-sama. Itu adalah kinara-kinari yang di sana. Tapi kisah yang saya ceritakan ini, yang burung berkepala dua, ini bukan kinara-kinari, tetapi adalah satu makhluk juga dari surga. Ada burung yang kepalanya dua. Nah, kemudian burung ini, kalau yang sebelah kanan selalu mendapatkan makanan yang enak-enak, tapi yang sebelah kiri kadang kalau hinggap di tanaman surga, di pohon-pohonan surga, yang sebelah kiri ini selalu dapat yang kurang enak. Sehingga lama-lama burung sebelah kiri ini merasa, aku kok dapat yang gak enak ya. Kalau dapat jamur yang gak enak, pahit. Kalau kamu dapatnya jamur kok jamur yang manis ya. Kamu kok kalau berhenti, kalau hinggap, kok selalu kamu dapat yang madu dan lain sebagainya ya. Akhirnya kepala sebelah kiri ini ada iri hati. Sehingga satu ketika dia hinggap di sebatang pohon yang ada buah yang asem. Yang kanan makan yang manis-manis buahnya, yang kiri makan yang asem-asem. Sangat asem. Sampai akhirnya burung ini sakit perut saking asemnya. Jadi kepala sebelah kanan ngomong, kenapa ya kita kok sakit perut?
Rasain kamu. Aku makan sengaja yang asem-asem. Enak enggak coba? Loh, kenapa? Karena kamu selalu dapatnya kan yang manis-manis. Aku mau kasih yang asem-asem. Loh, jangan salah. Aku dapat yang manis-manis, aku makan yang manis, kan badannya juga badan kita yang sehat. Tapi kalau kamu makan yang asem-asem, kamu sengaja makan yang banyak, maka yang tidak sehat juga badan kita. Nah, artinya apa? Kisah ini melambangkan perkawinan Anda. Anda dari dua orang yang berbeda, saudara Jeff dan saudari Novi. Anda dua orang yang berbeda, tetapi dengan perkawinan ini Anda sudah dipersatukan. Ketika dipersatukan, suami istri hendaknya tidak saling beriri hati. Enak ya kamu santai-santai saja, cuman ngopeni anak saja. Aku ini loh yang capek. Nah. Atau mau gantian, aku yang melahirkan, yang ngopeni anak, kamu yang mau capek kerja. Itu namanya beriri-iri. Tapi suami istri itu ketika tadi Anda diikat, Anda sebetulnya melambangkan atau menyimpulkan burung yang tadi, badan satu, kepalanya dua. Anda sekarang harus bisa bekerja sama untuk membangun rumah tangga Anda. Memang dua kepribadian, dua watak, dua kebudayaan keluarga, dua kebiasaan, tetapi hendaknya kita harus saling bersama membangun rumah tangga. Seperti burung, satu badan, dua kepala. Kemudian kalau tadi idealnya Anda diingatkan begitu terus, diikat terus badannya, diikat terus tangannya, tapi kalau mau nyetir mobil tentu susah ya, apalagi mau naik lokasi sini, mau naik mau mundur susah, mau ke mall diketawain. Akhirnya manusia kemudian menyimpulkan ikatan pada tangan Anda, ikatan pada punggung Anda tadi dengan cincin. Cincin itu sebagai lambang, makanya cincinnya kan sama nggak ya? Mungkin nanti yang satu bermata, yang satu tidak bermata, sama. Nah itu sebetulnya adalah lambang ikatan itu tadi. Jadi prosedur yang Anda masuk, prosedur yang Anda jalankan sebetulnya adalah pesan dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri. Kalau sekarang kita sudah bisa menerima pasangan kita sebagaimana adanya dengan kekurangan dan kelebihannya, menyadari bahwa kita ini satu badan dua kepala, modal apa sekarang yang mau kita jalani dalam kehidupan ini? Kalau tadi dilambangkan dengan mempersembahkan buah, mempersembahkan air, sebetulnya itu adalah melambangkan ketika Anda menjalankan rumah tangga, maka Anda rela memberi kepada pasangan hidupnya. Secara fisik Anda memberi makan atau saling mengingatkan untuk makan ya. Jadi jangan kalau pasangan hidup mau makan, punya kaki punya tangan, beli sendiri ya, punya kaki punya tangan, ambil ya di dapur. Siapapun juga suami atau istri hendaknya bisa membantu, melayani, saling memberi. Itu adalah memberi secara fisik. Kemudian tadi ada memberi perhiasan, penting. Sebagai suami tadi tugasnya memberi perhiasan loh. Salah satu manfaat sebagai istri adalah memberi kesempatan suami kerja keras, karena istri-istri bisa mendapat perhiasan yang bagus-bagus, ya kan? Jadi beli yang banyak. Kalau kebutuhan hariannya sudah cukup, jangan lebih baik pakai cincin yang bagus-bagus daripada misalnya ya saya pokoknya yang penting punya cincin bagus,
Walaupun di rumah nggak bisa makan, jangan. Nomor satu keluarga dulu, baru perhiasan. Tapi itu penting. Nah, karena itu suami istri saling membantu. Nah, memberi bukan hanya fisik saja, tapi sesungguhnya yang paling penting adalah memberi perhatian. Kalau tadi Anda meletakkan bunga, buah, air, kenapa kok Anda tidak meletakkan pakaian? Kenapa Anda kok tidak meletakkan jam tangan? Karena sesungguhnya di altar bukan itu yang diperlukan. Hanya buah, dupa, lilin dan sebagainya. Pasangan hidup kita juga sama. Sebelum kita memberi dia, maka kita harus pikir dulu apa keperluan dia. Kalau ngantuk, diberi bantal. Sini, tidur sini. Dekat pintu, tidur sini. Kok kayak kucing? Ya mestinya naik kasur, sini tidur. Kalau lapar, dikasih makan. Ini adalah pemberian. Ini adalah persembahan. Dan pemberian ini luas. Bukan hanya benda, bukan hanya perhatian, tapi juga kata-kata yang bagus. Kemudian yang paling penting adalah memberikan maaf. Karena pasangan hidup sesempurna apapun juga masih kadang ada kekeliruan, kadang masih ada kekurangan. Karena itu upacara perkawinan mulai dari awal sampai saat ini sesungguhnya sudah memiliki pesan dharma. Tinggal bagian yang diuraikan tadi adalah penghormatan, bukan hanya kepada benda tapi kepada yang hidup, yaitu pasangan hidup kita, orang tua kita. Penghormatan dalam bentuk pemberian. Pemberian itu artinya memberikan barang bisa, memberikan ucapan yang bagus bisa, memberikan perhatian juga bisa. Ya, kalau ini kita pegang dengan baik, maka rumah tangga Anda mulai sekarang sampai selama-lamanya akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Bahkan bukan hanya di dalam satu kehidupan saja, di dalam kehidupan yang selanjutnya, rumah tangga yang Anda bangun mulai sekarang pun akan selalu terus bersama-sama. Seperti Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara, 550 kehidupan selalu bersama-sama. Ya, selamat kepada saudara Jeff dan Ibu Jeff atau Saudari Novi, selamat kepada kedua orang tua dan selamat kepada Anda semua yang hadir. Semoga upacara pernikahan pada kesempatan hari ini yang diikuti dengan hujan yang luar biasa, karena hujan itu juga melambangkan kesuburan. Semoga Anda juga menjadi pasangan-pasangan yang subur, sehingga di tahun-tahun mendatang cucu-cucu dari mereka sudah nyampe ke tempat ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sabde Sata Bhavantu Sukhitata.